warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 8114234. Saya Sri Bakti Zakaria dengan NIM 811423129. Di sini kami akan membuat video edukasi tentang penyakit asam lambung. Apa sih itu asam lambung? Penyakit asam lambung atau GERD adalah kondisi di mana asam lambung naik ke esofagus menyebabkan iritasi. Apakah kalian sudah tahu kalau asam lambung adalah 10 besar penyakit terbanyak di Indonesia loh? Penyakit asam lambung atau GERD dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu seperti yang pertama ada pola makan, seperti makan terlalu cepat, makan terlalu banyak, makan makanan yang berlemak, pedas, dan juga asam. Yang kedua ada gaya hidup, seperti merokok, minum minuman beralkohol, kopi, dan minuman bersoda. Yang ketiga ada stres dan kecemasan. Stres dan kekhawatiran berlebihan dapat memicu naiknya asam lambung. Dan penyebab asam lambung yang terakhir ada kondisi medis tertentu seperti kegemukan, kehamilan, dan usia tua yang dapat menyebabkan GERD. Apakah penyakit asam lambung bisa menular atau tidak? Jawabannya tidak, karena disebabkan oleh beberapa faktor internal tubuh seperti lemahnya katup lambung, pola makan, dan gaya hidup. Namun, infeksi lambung akibat bakteri Helicobacter pylori yang dapat menyebabkan gangguan lambung yang bisa menular melalui makanan, minuman, atau kontak langsung dengan penderita. Selanjutnya, ada beberapa gejala yang muncul saat asam lambung naik. Gejalanya seperti yang pertama yaitu rasa terbakar di dada atau sensasi panas di belakang tulang dada. Yang kedua, perut terasa kembung atau terasa penuh. Yang ketiga, mual atau muntah. Yang keempat, kesulitan menelan. Nah, untuk mengelola dan mencegah penyakit asam lambung naik, ada beberapa langkah preventif dan promotif yang bisa dilakukan. Langkah preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan seperti yang pertama, pola makan teratur. Nah, usahakan di sini makan pada jam yang sama seperti hari untuk menjaga kestabilan asam lambung. Yang kedua, hindari makanan pemicu seperti makanan pedas, asam, gorengan, coklat, kopi, soda, dan alkohol yang bisa memicu asam lambung naik. Makan dalam porsi kecil. Menghindari makan dalam porsi besar dapat mencegah lambung dari kelebihan muatan. Yang keempat, tidak berbaring setelah makan. Tunggu setidaknya 2 atau 3 jam sebelum berbaring atau tidur setelah makan untuk menghindari refleks asam lambung naik. Dan yang terakhir, janganlah stres. Stres bisa memperparah produksi asam lambung. Jadi, penting untuk melakukan relaksasi atau meditasi. Selanjutnya, ada langkah promotif atau promosi kesehatan yang bisa dilakukan, seperti peningkatan edukasi tentang pola hidup sehat, terutama terkait pola makan dan pentingnya aktivitas fisik. Yang kedua, berhenti merokok. Merokok dapat memperlemah otot di kerongkongan dan meningkatkan risiko asam lambung naik. Yang ketiga, program olahraga rutin. Menjaga untuk tetap aktif secara fisik karena olahraga dapat memperbaiki fungsi pencernaan. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan rutin. Mendorong pemeriksaan berkala terutama bagi mereka yang memiliki risiko atau gejala asam lambung yang sering kambuh. Dan yang terakhir, yaitu pemberian informasi tentang konsumsi obat secara bijak. Beberapa obat bisa memicu asam lambung, sehingga informasi tentang penggunaan obat yang aman perlu disampaikan. Kami harap setelah mendengar video edukasi dari kami tentang penyakit asam lambung, bisa menjadi kesadaran bagi kita semua untuk hidup lebih sehat. Karena penyakit ini bisa terjadi pada siapa saja dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius jika tidak diobati. Jadi,
Mari mencintai diri kita sendiri dengan pola hidup yang lebih sehat. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.